Hey Misfits, welcome home. Masih seputar topik bullying, hari ini kita akan bahas dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi sang pembuli. Penasaran nggak sih kok bisa ada orang yang tega menindas, mengintimidasi, dan nyakitin orang lain? Apa kira-kira yang ada di dalam benak mereka? Dan apa iya mereka memang sosok yang keras dan kasar yang mereka tampilin itu? Berusaha memahami kondisi psikologi sang pembuli nggak sama dengan membenarkan atau memaklumi aksi mereka. Usaha pemahaman ini berguna nggak hanya untuk membantu sang pembuli agar bisa benar-benar bertanggung jawab dan menghentikan aksi mereka, tapi juga berguna untuk survivor bullying yang biasanya terus menyalahkan diri dan dihantui dengan pertanyaan kenapa aku. So, mari kita bahas the inner life of a bully. Pain and past trauma. Sang pembuli seringkali menyimpan rasa sakit dan trauma di masa lalu mereka. Sebagian besar tumbuh dalam keluarga yang dipenuhi dengan berbagai jenis kekerasan. Kekerasan tersebut dapat secara langsung terjadi pada diri mereka atau terlihat dan terdengar di sekeliling mereka. Selain itu, keluarga yang terlalu mengabaikan, cenderung dingin, dan kurang menampilkan kasih sayang juga seringkali ditemui di latar belakang sang pembuli. Nggak sedikit juga loh korban bullying yang kemudian justru menjadi pelaku bully. Salah satu akibatnya adalah trauma yang kurang diproses dengan baik. Sekali lagi, hal ini bukan untuk membenarkan aksi mereka, tapi bisa kita lihat betapa pentingnya untuk memahami psikologis dan latar belakang sang pembuli agar hal ini nggak terus-menerus terjadi. Anger issue ticking time bomb. Si bully memang seringkali memiliki permasalahan terkait emosi, terutama terkait rasa marah. Hal-hal kecil jauh lebih sering memicu rasa frustasi, geram, dan berbagai luapan emosi dalam diri mereka. Salah satu sebabnya ya post trauma dan juga masalah identitas diri yang tadi sempat kita bahas. Tapi hanya karena kita menyimpan rasa sakit dan mudah terpicu emosinya, nggak berarti kita memiliki anger issues dan akan menjadi sang pembuli. Salah satu sumber masalah adalah kurangnya keterampilan untuk mengelola emosi secara baik. Bukannya berusaha menenangkan diri, mendistraksi, atau menyalurkan kegiatan positif, sang pembuli justru melampiaskan amarah dan agresi mereka kepada orang sekitar. Meskipun saat orang tersebut sebenarnya jarang memiliki kaitan dengan rasa marah yang timbul. Hidden inferiority need for power. Di balik amarah, perilaku kasar dan agresif yang ditampilkan oleh sang pembuli, seringkali mereka memendam perasaan yang amat sangat nggak mampu dan nggak berharga. Sosok diri yang terasa kecil dan rapuh itu berusaha sekali untuk dipendam dan ditutupi dan diubah sebagai sosok yang secara ekstrim mereka anggap kuat dan tangguh. Tapi pengertian apa yang mereka anggap sebagai kuat dan tangguh di sini bisa kita lihat sebagai pengertian yang problematis kan. Apa iya seseorang yang kuat itu adalah seseorang yang menindas dan mengintimidasi orang-orang di sekeliling mereka? Dari mana mereka mendapatkan pemikiran semacam itu? Menelusuri latar belakang keluarga dan juga kelompok pertemanan mereka penting sekali untuk dilakukan. Need for approval and mob mentality. Si bully biasanya memendam keinginan yang besar banget buat diterima dan disukai dalam lingkungan mereka. Mereka sebenarnya menyimpan ketakutan besar akan perasaan kesepian dan keterasingan, sehingga menggunakan segala macam cara untuk membuktikan diri dan mengaitkan identitas mereka ke dalam kelompok tertentu. Hal ini menjadi salah satu alasan kenapa bullying seringkali tidak hanya melibatkan 1-2 orang, melainkan satu kelompok, klik atau geng tertentu. Lingkungan bullying juga biasanya sangat mementingkan mentalitas us versus them. Untuk jadi bagian us, si bully harus terus membuktikan diri dan mengikuti peraturan-peraturan tertentu. Pribadi yang terlihat berbeda dianggap sebagai sosok yang lemah atau sebagai sebuah ancaman dan seringkali menjadi target sang pembuli untuk membuktikan diri dan identitas kelompok mereka.